may I read the CV of the presenters here? Pak Marcus Putut Handiko is a maternal and child nutrition specialist at the World Vision Indonesia, with the task of designing, supporting technical implementation, as well as monitoring and evaluating maternal child health at the University, and now is working as a researcher at BP2 Gaki Litbangkes. This is the National Institute for Research and Development in Magelang, Central Java. And among her works that have been published are the latest that she will present. And the third presenter is Professor Lakshmana Trisnantoro. He is well known as a professor from the University of Gadjah Mada in health economics. Thank you for coming in this session. And the discussion is Dr. Hadiat. Dr. Hadiat is a prominent person from the Babanas. Now, to begin with, the presentation will be each in 15 minutes, and then the last is for discussion to present the comments or inputs in about 20 minutes, and after that we will open for discussion. So the first is Pak Marcus. You can present the presentation. Thank you, Ibu Samaria. Mungkin allow me to present it in Bahasa, and for colleagues who can be interpreted by staff. Ya, baik, terima kasih. Ya, kami mengambil topik untuk studi ini adalah groundwork, jadi bahan dasar bagaimana bahan dasar yang digunakan untuk memperkuat sistem kesehatan di daerah pedesaan. Jadi kami mengambil topik juga khusus terkait dengan bidan desa. Jadi bagaimana merevitalisasi program bidan desa, dan khususnya kami mengambil wilayah di Kabupaten Nias. Upaya ini merupakan kolaborasi kami World Vision dengan lembaga institusi, yaitu Siamil Rekon, kolega kami Ibu Lindawati dan Ote Santika yang juga bekerja bersama kami untuk kegiatan ini. Nah, sebagai latar belakang, kita sudah mendekati sekali dengan 2015 MDGs, yaitu terutama kalau terkait dengan, padahal di Indonesia ini punya satu program yang sudah lama diimplementasikan, yaitu program bidan desa ini. Itu diinisiasi sejak tahun 1990, yang fungsinya itu untuk meningkatkan akses, kemudian kemerataan, keadilan, dan juga cakupan layanan kesehatan primer, terutama kesehatan ibu dan anak di wilayah Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Nah, ini sangat berpotensi untuk sebenarnya akselerasi MDGs. Nah, ternyata banyak studi juga yang sudah dilakukan terkait bidan desa, dan banyak temuan juga terkait masih belum optimalnya. Antara lain dikarenakan adanya isu penerimaan dari masyarakat dan juga dari kapasitasnya sendiri, kapasitas bidan desa. Nah, penelitian ini mengambil tempat di Nias sebenarnya terkait juga dengan, karena kami BPI sudah berada di sana sejak masa tsunami dulu, jadi respon bencana. Jadi ini merupakan kelanjutan dari program tersebut, yang selama ini kebanyakan NGO dan juga mungkin inisiatif-inisiatif yang dilakukan lebih banyak terkait dengan pelatihan dari segi teknis di sana. Nah, padahal untuk seseorang atau seorang staf atau dalam hal ini bidan desa itu tidak cukup dengan kapasitas teknis saja. Jadi perlu dipikirkan juga upaya lain,
upaya lain yang bisa memampukan si bidan desa ini dapat perform secara baik dan optimal. Nah, makanya salah satu isu yang ingin kita pelajari dalam hal ini di Kabupaten Nias adalah terkait dengan manajemen organisasi dan administrasi program bidan desa ini sendiri. Karena program ini kan sudah ada gitu, dari sejak tahun lama. Jangan-jangan kita tanda tanya nih, jangan-jangan mungkin dari segi performa program itu sendiri yang menjadi masalah sampai sekarang. Kenapa program kok sepertinya masih jalan di tempat ya. Dan juga kita fokus juga untuk bagaimana mengkaji kapasitas dari bidan desa dalam menyelenggarakan program. Adapun tujuannya yaitu kita ingin melihat bagaimana program bidan desa yang sekarang ini berjalan. Dan kita juga ingin tahu apa sih latar belakangnya, kok misalnya ada yang perform bagus, kok ada juga yang tidak perform bagus begitu. Dan juga potensial atau bagaimana masyarakat itu juga dapat menerima, berpartisipasi dan juga menggunakan bidan desa ini. Nah, maksudnya agar kita dapat memperoleh bahan gitu ya. Jadi ini merupakan kajian formatif. Karena ini studi formatif, harapannya evidence base ini dapat kita gunakan untuk merancang bagaimana kita membuat strategi yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerja program bidan desa. Kemudian adapun kerangka yang kita gunakan dalam melakukan studi ini, kita menggunakan model sistem kesehatan yang didevelop oleh Kilman. Ini lebih bicara sistem kesehatan di tingkat meso dan mikro, jadi kabupaten ke bawah. Di mana kita harus tahu dulu misalnya masalah kesehatannya seperti apa, kemudian dari situ kita baru bisa mendesain inputnya seperti apa, distribusinya seperti apa, kemudian support sistem apa yang dibutuhkan, kemudian bagaimana manajemen organisasi itu didesain, kemudian bagaimana kita bisa juga sistem tersebut melibatkan community secara aktif gitu. Akhirnya program ini dapat mencapai tujuannya, yaitu output dan outcome-nya itu dapat tercapai. Tidak ketinggalan juga di tingkat kabupaten juga perlu melibatkan secara aktif lintas sektornya gitu, karena sangat terkait. Framework yang kedua yang kita gunakan adalah perilaku organisasi. Jadi framework yang kedua ini sebenarnya lebih banyak kita gunakan untuk fase intervensinya. Ya, kita sadari bahwa performance bidan desa itu sendiri tidak tergantung dari yang pertama program karakteristiknya. Jadi bagaimana desain programnya itu sendiri, bagaimana program dapat mendukung bidan desa ini dapat bekerja secara optimal. Yang kedua adalah dari si bidannya itu sendiri. Dan itu ternyata dipengaruhi dari banyak hal gitu. Baik segi dari manajemen backupnya, kemudian ada capacity buildingnya, lingkungan kerjanya, bahkan sampai ya banyak hal yang melandasi. Tapi ini framework yang kedua ini kami gunakan untuk fase intervensi. Adapun studi kami ini di Kabupaten Nias mengambil tempat dari 8 kecamatan, kita bekerja di 3 kecamatan. Jadi kita studi ini dilakukan hanya di 3 kecamatan yang di dalamnya ada 32 desa. Dan kami melakukan sensus di 3 kecamatan ini terhadap ibu yang saat survei itu memiliki anak 0 sampai 3 bulan. Tujuannya adalah supaya menghindari recall bias. Di samping itu saat kami survei, yaitu pada bulan Agustus tahun 2011, ternyata sudah terjadi penempatan bidan desa itu secara besar-besaran sekitar bulan April. Jadi asumsinya kalau kita mengambil anak ibu dari anak yang umur 0 sampai 3 bulan sudah terpapar dengan program bidan desa. Ya, ibu yang kita sensus ada 44, kemudian kita juga wawancara 24 bidan desa. Untuk menangkap isu-isu terkait manajemen program, kita butuh studi kualitatif. Jadi ada juga misalnya dari ibu, bidan desa, kader, kemudian kepala desa, dari puskesmas, pemangku program dari puskesmas dan dinas juga kita wawancara gitu, untuk menangkap isu-isu yang terkait menentukan apakah kenapa ini bisa perform bagus atau enggak. Dan seperti studi yang lain, kita juga mengikuti kaji etik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Nah, ini temuan dari studi kami. Saya coba paparkan dalam satu slide ini. Jadi banyak hal yang terjadi. Jadi saya coba bagi dalam 6 bagian. Jadi yang pertama terkait dengan output outcome-nya ya di tingkat masyarakat itu sendiri seperti apa. Yang kedua akan kita bahas juga terkait dengan infrastruktur atau manpower-nya seperti apa, kemudian input, lebih bicara input, kemudian support sistemnya seperti apa, manajemen organisasinya seperti apa, kemudian lintas koordinasi sektornya seperti apa, dan community partisipasinya seperti apa. Nah, yang kesemuanya ini sebenarnya saling terkait gitu akhirnya. Ya ini yang melihat kompleksitas gitu, kompleksitas dari apa yang terjadi dalam program bidang desa. Dari segi temuan kami dari hasil survei dan juga wawancara mendalam bahwa ternyata penggunaan bidang desa di sana utilization-nya itu masih cukup rendah walaupun sebenarnya penerimaannya tinggi. Hal ini itu dapat terlihat dari misalnya masih sedikit sekali ibu yang memanfaatkan bidang desa untuk melayani kelahiran gitu ya. Kemudian juga ada masih sekitar 40% ibu yang sama sekali dari 40 tadi yang kita sensus, 41% itu sama sekali tidak menggunakan bidang desa. Adapun alasannya sebenarnya yang banyak disebutkan oleh ibu sendiri itu terkait dengan si bidan desa ini tidak rutin datang ke desa dan juga tidak tinggal. Jadi lebih banyak bicara masalah aksesibilitasnya ke bidan desa. Walaupun disebutkan juga dari 41% ibu ini yang tidak mau yang belum menggunakan layanan bidan desa, itu juga ada karena masalah kekurang percayaan, kemudian juga masalah jarak gitu. Karena dia sendiri juga wilayahnya remote gitu. Nah, adapun tadi yang hanya memanfaatkan untuk kelahiran, karena bidan desa ini kan tugasnya juga dari masa kehamilan, kelahiran dan juga nifas gitu ya. Nah, untuk yang ibu-ibu yang menggunakan selain bidan desa, dia lebih banyak juga pergi ke petugas kesehatan yang lain. Itu lebih banyak misalnya ke bidan senior begitu ya. Ada sekitar 47%. Bidan senior itu yang puskesmas gitu biasanya, yang sudah PNS gitu. Kemudian ke perawat juga ada yang tinggal di desa, ada sekitar 24%, ada juga yang ke dokter umum. Nah, untuk ketika kita tanya untuk ibu-ibu kenapa kok tidak menggunakan fasilitas bidan desa untuk kelahiran gitu ya, itu banyak juga mengemukakan alasan terkait masalah akses. Jadi tadi ternyata ini ada kaitannya juga dengan dari bidan desa. Dari 32 desa yang kita survei itu 71%-nya itu tidak tinggal di desa. Sudah ada. Sebenarnya dari segi pemenuhan kebutuhan di setiap desa ini sudah cukup tinggi. Jadi dari 32 desa yang di 3 kecamatan itu yang kita survei, hanya 2 desa yang tidak punya bidan desa saat itu. Tetapi untuk 30 desa yang sudah punya bidan desa ini, 71%-nya ini belum tinggal di desa. Lebih banyak mereka jadi kayak tugas kantor ya. Jadi berangkat jam 8, pulang jam 2 atau jam 3 gitu. Nah, ini akhirnya yang membatasi akses penduduk atau masyarakat terhadap bidan desa. Nah, adapun pola penggunaan gitu ya untuk kepada bidan desa ini, dari misalnya ibu-ibu yang menggunakan ke bidan desa ada 26 ibu. Jadi pola yang ada itu lebih banyak menggunakan bidan desa untuk isu ANC, yaitu sekitar 84%. Jadi untuk pemeriksaan kehamilan saja itu lebih besar. Kemudian tadi disebutkan bahwa untuk kehamilan hanya 4%, untuk kelahiran hanya 4%. Kemudian untuk pemeriksaan masa nifas itu 36%. Nah, temuan ini ternyata sangat menarik ketika saya coba browsing literatur. Temuan ini pola yang sama sudah terjadi tahun 1999 dari penelitian yang dilakukan oleh Udayatun. Jadi memang pattern di Indonesia seperti ini gitu. Jadi tanda tanya besar, apakah bagaimana ya kinerja yang selama ini ada itu kok polanya dari dulu sampai sekarang masih sama gitu. Ini tanda tanya besar juga buat kita gitu. Nah,
Kemudian terkait dengan masyarakat juga, ketika kita wawancara juga ke kader gitu ya, dan juga ke kepala desa, kita merasakan bahwa kepala desa ini ternyata belum banyak tahu apa sih sebenarnya fungsinya bidan desa itu, apa sih program bidan desa, dan bagaimana dia sebenarnya punya hak dan kewajiban, bagaimana dia bisa terlibat dalam program bidan desa. Nah ini sangat minim sekali. Jadi ada bidan desa yang sudah tinggal di desa hanya sedikit sekali persentasenya. Itu murni karena kebanyakan lebih banyak karena inisiatif pribadi, akhirnya inisiatif pribadi kepala desa dalam memfasilitasi si bidan desa ini gitu. Bukan merupakan hasil yang disengaja oleh pemangku program untuk bagaimana melibatkan kepala desa ini dalam program. Ini yang terjadi kira-kira di level output dan outcome ya. Jadi kita bicara pemanfaatannya itu masih sangat rendah. Yang kedua, yang terkait yang melatar belakangi kenapa pemanfaatan bidan desa ini akhirnya rendah adalah dari segi inputnya gitu. Di dalam Depkes waktu itu program bidan desa ini kan dirancang tahun 90 ya, dan panduan yang ada sekarang itu adalah panduan program bidan desa tahun 91. Di situ sebenarnya ada beberapa minimal input yang harus ada begitu. Antara lain yang pertama misalnya tersedianya tenaga kerja atau bidan desa itu yang ahli, well trained gitu ya, dan skillful gitu. Kemudian yang kedua adanya orientasi yang cukup ketika bidan desa akan masuk ke desa gitu. Yang ketiga adanya perencanaan terkait program bidan desa di tingkat kabupaten itu yang mengintegrasikan antara monitoring evaluasinya dengan perencanaannya. Jadi ada perbaikan yang terus menerus. Yang keempat adanya periodic training gitu bagi bidan desa dalam misalnya entah itu update guideline, entah itu bagaimana manajemen supportnya terupdate, kemudian bagaimana dia juga bisa networking gitu. Kemudian ada juga mungkin polisi yang baru ya. Nah itu salah satu inputnya. Yang kelima adalah financial supportnya. Kemudian yang terakhir bagaimana program promosi dan materialnya. Nah kalau kita lihat dari yang pertama bahwa di konteksnya sendiri di 3 kecamatan ini sebenarnya dari segi jumlah sudah ya tadi sudah 90% ya terpenuhi, karena saat bulan April 2011 itu memang ada penempatan besar-besaran bidan desa. Nah hanya tinggal dua desa saja yang belum ada. Nah ini yang menarik begitu. Kemudian dari kajian Depkes Kemenkes sendiri kita dapat bahwa ternyata ada korelasi hubungan yang nyata antara bidan desa yang tinggal di desa dengan angka kematian ibu gitu. Tapi dalam hal jumlah itu tidak ada hubungan yang nyata. Ini menarik sekali. Jadi ini semakin menguatkan kenapa mungkin kita nanti bisa banyak diskusi bagaimana bidan desa ini bisa semakin dekat ke masyarakat, karena sebenarnya ide dasarnya adalah mereka ini mendekatkan layanan gitu kan. Nah terkait dengan orientasi dilakukan juga orientasi di Kabupaten Nias ini biasanya dilakukan di 2 tingkat, yaitu di tingkat dinas kesehatan dan juga di tingkat puskesmas gitu. Yang masing-masing di dinas kesehatan itu lebih banyak bicara masalah kebijakan, struktur organisasi gitu ya. Sementara di puskesmas lebih banyak masalah teknis, misalnya reporting gitu, catatan pelaporan. Kemudian juga terkait dengan perencanaan program sendiri, kita tidak menemukan dokumen perencanaan gitu ya. Saat kita wawancara dan juga studi literatur di sana, itu beberapa contoh isu yang terkait dengan input. Kemudian untuk support system, Poskesdes sendiri yang sebenarnya di panduan desa siaga itu ini salah satu hal yang penting juga gitu. Nah ternyata setelah kita lihat di sana banyak desa yang memiliki Poskesdes itu terutama yang dibangun pemerintah masih banyak yang dari segi support sistemnya belum ada. Misalnya Poskesdes itu masih banyak listriknya belum ada, kemudian
airnya belum ada, dan penempatannya pun tidak strategis, tidak terjangkau oleh masyarakat karena dibangun misalnya di tengah hutan karet atau di pinggir jurang begitu. Ada, itu yang kita observasi di sana. Kemudian terkait dengan pencatatan dan pelaporan, itu dirasakan dari para pemangku program itu bahwa surveillance sendiri masih dianggap hanya pencatatan pelaporan saja, gitu. Belum sampai misalnya bagaimana mereka menganalisa data yang ada, kemudian bagaimana mereka akhirnya mengambil aksi, gitu. Ini yang masih sangat umum terjadi, gitu, di sana. Nah, ini terkait juga dengan masalah kapasitas mereka dan juga akhirnya menghasilkan data yang kurang akurat, gitu. Bahkan ada muncul terus terang saja tanda kutip ada masalah manipulasi, gitu ya. Misalnya ada contoh, misalnya karena mereka selalu menggunakan acuannya adalah target, gitu. Ketika mereka misalnya merancang laporan bulan sekarang, mereka punya target dari Dinas Kesehatan misalnya 30 ibu hamil. Ternyata aktualnya di tahun itu yang ditemukan adalah ada 34, dan ketika kita wawancara dengan mereka, tidak mungkin kita akan melaporkan yang 4 ini, gitu. Jadi nggak mungkin akan lebih dari 100% karena anggapan mereka denominatornya itu adalah data target tadi, gitu. Ini yang menarik. Jadi yang 4 tadi akhirnya dilaporkan tahun depan. Itu mengakalinya seperti itu. Jadi mungkin ini terkait juga dengan pemahaman dan juga tidak ada periodik training yang bagus juga, gitu ya, untuk teman-teman bagaimana melakukan surveillance, gitu. Nah, terkait juga dengan manajemen organisasinya, kita masih melihat juga bahwa di sana masih sangat tergantung dengan inisiatif individu, baik di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas, gitu ya. Contoh juga terjadi adanya kesulitan masalah rekrutmen, kemudian seleksi, gitu ya, bidan desa, bahwa di sana itu seleksi ternyata kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain, ada yang bisa melakukan seleksi itu sampai melakukan tes, gitu. Tapi kalau di Nias ini mereka hanya seleksi administrasi saja, jadi tidak teruji sama sekali apakah bidan desa ini dia kompeten, gitu, atau tidak. Ini yang belum dilakukan. Isu lain terkait manajemen juga masih banyaknya rolling staff, gitu. Masih banyaknya rolling staff di antara Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas. Ini sangat mempengaruhi dan juga tidak ada handling over yang bagus, gitu ya. Untuk kerjasama lintas sektor, kita masih belum menemukan adanya kerjasama lintas sektor yang ada di sana. Jadi belum ada dokumennya, bahkan perencanaannya itu pun belum ada. Selain itu, sebenarnya program bidan desa ini juga terkait juga dengan partisipasi masyarakat, di mana sebenarnya masyarakat ini punya potensi dan sebenarnya harapan mereka sangat simpel, supaya bidan itu tinggal di desa dan punya kualitas layanan yang baik. Jadi sebenarnya kami berkesimpulan dalam hal ini, akar masalahnya dari permasalahan sekian banyak ini yang kompleks ini adalah sebenarnya belum ada desain yang komprehensif terkait program bidan desa ini yang bisa dilakukan di tingkat kabupaten, dan juga belum adanya petunjuk teknis yang jelas, gitu, yang harus dilakukan oleh setiap pemangku program, dan akhirnya menjadikan program ini berjalan hanya tergantung inisiatif pribadi masing-masing, tidak merupakan hasil sebuah sistem yang sudah berjalan baik, gitu. Makanya rekomendasinya dari studi kami perlu ada upaya partisipatif juga dengan teman-teman di Dinas Kesehatan di sana untuk memperbaiki program bersama-sama. Jadi mulai dari memahami masalah dan juga nanti mendesain intervensi secara bersama-sama. Dan kedua, bagaimana mencari cara untuk mengaktifkan masyarakat dan supaya mereka lebih berperan secara signifikan lagi. Demikian, Bu. Thank you very much, Pak Ketut. Now is Ibu Leni.
the opportunity. Before presenting the research, I will tell a little about our research background. As Dr. Sabarina introduced before, I am a researcher from National Institute of Health Research and Development, Technical Unit of Service in IDD Research and Development, where our home base office was in Borobudur, where we have a small clinic which serve IDD patients with integrated service, including clinical and laboratory examination, medication, physiotherapy, nutrition, and psychotherapy. I'm a psychologist there. Even though all of this service is given free of charge, the dropout rate of therapy is still very high among patients because they don't have resource or money to access our place. This very micro research reflects our effort to reach parents, especially mothers, who become our partner in doing therapy for their children. I will give my presentation in bahasa Indonesia. Meningkatkan kapasitas ibu dalam melakukan mediasi perkembangan kognitif anak, studi pada ibu dengan sumber daya terbatas di daerah yang mengigati. Seperti Dr. Stephen Kidd menyebutkan bahwa salah satu dampak kemiskinan pada anak usia dini adalah berkurangnya perkembangan kognitif. Setiap tahun lebih dari 200 juta balita di negara berkembang gagal mencapai potensi perkembangannya dengan 4 faktor risiko utamanya adalah stimulasi kognitif yang tidak memadai, gangguan akibat kekurangan yodium, anemia, dan stunting. Anak-anak di daerah yang digagi karena itu memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami hambatan perkembangan kognitif. Ini sering disebut sebagai endemic mental deficiency in IDD area. Edukasi maternal dan pemberian ASI merupakan faktor protektif pada kelompok berisiko, yaitu karena kemiskinan, kesehatan, dan gizi yang buruk. Risiko multifaktor yang menyertai gagi, biasanya gagi didapat di endemik gagi itu di daerah remote area di pegunungan, jadi memperberat defisit perkembangan kognitif anak di daerah endemik gagi. Faktor terpentingnya adalah stimulasi pada anak serta kondisi pengasuhan di rumah yang kurang, tetapi belum ada penelitian eksperimen untuk melihat ini. Pada masa prasekolah, keterlibatan orang tua menstimulasi anak berhubungan dengan keberhasilan akademik dan lebih nyata terlihat pada kondisi status sosial ekonomi yang kurang. Di sisi lain, pada usia prasekolah, ibu dengan status sosial ekonomi kurang tidak lagi terlalu intens mendampingi anak karena merasa tidak mempunyai peran dan kapasitas pengajaran. Peran pengasuhan sebagai daya ungkit perkembangan kognitif anak di daerah indikasi belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama memperoleh gambaran sumber daya pengasuhan, karakteristik gizi, dan perkembangan anak prasekolah di daerah indikasi untuk melihat risiko multifaktor. Kemudian yang kedua adalah mengetahui dampak stimulasi kognitif berbasis pengasuhan terhadap peningkatan kemampuan ibu melakukan mediasi perkembangan kognitif dan terhadap perkembangan kognitif anak. Metode penelitian, desainnya adalah quasi eksperimen, repose with control group design dengan sampel 78 ibu dan anak usia 4-5 tahun. Kami melakukan di Kecamatan Bitul Purworejo di mana ditemukan kasus kreatin baru dan merupakan daerah endemik gagi. Pengambilan sampelnya dengan randomized cluster sampling dengan sampel desa, ada 6 desa yang terlibat dalam penelitian. Sampel anak usia 4-5 tahun, ibu pengasuh utama dan belum masuk PAUD karena outcome utamanya dalam perkembangan kognitif anak untuk mengurangi faktor bias kita mencari anak yang belum masuk PAUD. Outcome-nya adalah efikasi diri dan perencanaan pengasuhan, kemampuan mediasi perkembangan kognitif, serta kemampuan kognitif anak. Intervensinya berupa kelompok kontrol mendapatkan garam beriodium 30 ppm ditambah pelayanan standar, dan kelompok eksperimen memperoleh garam beriodium 30 ppm ditambah stimulasi kognitif berbasis pengasuhan. Pada paper yang lain kita juga menganalisis dampak dari pemberian intervensi iodium ini. Intervensi pengasuhan berupa kelas ibu cerdas yang berupaya mendukung perubahan perilaku ibu dalam menstimulasi kognitif maupun memberi dukungan emosional pada anak untuk melakukan perilaku. Yang kemudian proses training di dalam kelas itu membantu ibu untuk mendapatkan gambaran lebih nyata tentang bagaimana merencanakan perilaku stimulasi kognitif pada anak.
Kemudian inisiasi perilaku diperoleh ketika ibu melakukan tugas-tugas rumah. Kemudian ketika kembali ke kelas, ibu dengan bantuan dari peers mengatasi masalah dan hambatan. Ini dukungan dari peers itu mengakselerasi ibu-ibu dalam nantinya mengembangkan stimulasi kognitif tersebut. Kemudian juga memelihara dan memodifikasi agar perilaku ini langgeng, maka diperlukan kemampuan untuk memelihara dan memodifikasi perilaku, antara lain dengan mencari sistem sumber dukungan, mungkin bisa dari suami atau bisa dari anak-anak yang lebih dewasa. Demikian. Kemudian intervensi pengasuhan, pertemuan 1 minggu sekali selama 3 bulan, 12 kali ditambah penugasan rumah. Setiap pertemuan berlangsung selama 60 sampai 90 menit, agak panjang karena kita juga akan, selain keterampilan ibu, kita juga akan melihat outcome pada perkembangan kognitif anak. Tujuannya adalah meningkatkan stimulasi perkembangan bahasa, literasi, penalaran, dan numerasi. Ini indikatornya kami ambil dari multiple indicator cluster survey UNICEF. Hasil penelitian 1 berkaitan dengan sumber daya pengasuhan. Ini juga untuk melihat konteks penelitian ini dilangsungkan, bagaimana konteks penelitian ini dilangsungkan, karena kita berhubungan dengan mengungkit kemampuan pengasuhan gitu ya. Jadi yang pertama, kalau dilihat dari pekerjaan bapak, sebagian besar adalah petani penggarap, jadi buruh tani, bukan petani pemilik, 59%, dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Di satu sisi ini menunjukkan bahwa mungkin kekuatan ibu untuk menunjang ekonomi keluarga itu kecil, tetapi di sisi lain menunjukkan kesempatan ibu untuk mendampingi anak lebih besar. Ibu dan bapak sebagian besar berpendidikan sekolah dasar ke bawah, jadi 6 tahun sekolah formal itu sebanyak 60,3%. Kecerdasan ibu yang kurang rata-ratanya adalah 66,4%, termasuk risiko metadefektif. Kalau IQ di bawah 70 risiko metadefektif. Dan ini konform dengan beberapa penelitian yang menunjukkan ciri-ciri populasi dewasa yang lahir pada masa endemik berarti dengan intervensi yang intensif di daerah endemik tersebut. Saat ini daerah berada dalam posisi endemik dan pilihan. Kemudian risiko multifaktor yang lain, bagaimana keadaan status gizi anak, stunting 30,3%, anemia 44,8%, yang merupakan masalah kesehatan masyarakat berat. Kalau di atas 40% kan 40% itu menunjukkan bahwa anemia menjadi masalah kesehatan berat. Kemudian cakupan garam beriodiumnya rendah, masih lebih dari 51,3% garam memiliki kadar kurang dari 30 ppm, padahal syaratnya adalah 90% di atas 30 ppm. Besarnya prevalen ini juga mendukung menjadi determinan dalam tingginya prevalensi hambatan perkembangan kognitif anak, menjadi faktor risiko bagi hambatan perkembangan kognitif anak. Ditemukan 44% anak terhambat perkembangan kognitif anak. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan efikasi sesudah intervensi, orang tua menunjukkan peningkatan efikasi ibu percaya diri mempraktekkan dan mengembangkan materi stimulasi. Kemampuan ibu melakukan mediasi perkembangan kognitif pada anak, terutama kemampuan berbicara elaboratif, meningkat. Ditunjukkan dengan ibu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, menghubungkan pengalaman, mengembangkan materi, dan memberikan komentar yang positif kepada anak. Dari segi perencanaan dan penurunan kelompok intervensi, tapi masih lebih baik dari kelompok kontrol. Ini mungkin diakibatkan karena konteks pengambilan data berbeda. Kemudian ibu juga lebih realistis mengaitkan rencana dengan perilaku aktualnya, karena sebenarnya mereka sudah melakukan perilaku stimulasi itu dengan lebih baik. Berikutnya, akses anak terhadap literasi dan kesadaran ibu akan pentingnya literasi terbangun dengan berbagai keterbatasan. Ibu menulis, membuat buku, dan membacakan pada anak. Ibu dapat menerjemahkan aktivitas stimulasi anak dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti bahan-bahan di alam, dapur, dan barang bekas. Ini contohnya. Jadi
ini adalah hal-hal yang dibuat ibu-ibu yang mungkin yang menggembirakan ibu betul-betul menulis. Padahal mereka pendidikannya SD dan SMP. Mereka membuat buku, menulis, bahkan ketika mencari bahan-bahan alam dan di sekitar untuk menstimulasi anak, mereka menyampaikannya dengan bercerita. Jadi seperti terlihat ada tulisan laporannya. Kami juga mencatat ada peningkatan perkembangan kognitif sudah intervensi. Perkembangan kognitif ini diukur oleh tim independen yang lain terhadap kelompok intervensi. Ada 2 indikator yang secara signifikan lebih baik, yaitu performance dan total IQ. Tapi pada verbal, meskipun kelompok eksperimen lebih tinggi, tetapi belum signifikan secara statistik. Beberapa rekomendasi dari penelitian ini, yang pertama adalah terdapat risiko multifaktor terkait gizi dan pengasuhan di daerah imigrasi yang bisa memperburuk perkembangan anak. Maka penguatan sumber daya keluarga dengan meningkatkan kapasitas pengasuhan serta kemampuan akses sumber gizi, karena tadi ada kasus anemia dan stunting juga, itu diperlukan. Kemudian beberapa program yang melibatkan orang tua untuk melakukan stimulasi pada anak, seperti yang biasa kita pakai di Kementerian Kesehatan adalah standar deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang itu, atau parenting di BKKBN dan Kemdiknas, dapat menggunakan prinsip peningkatan kemampuan orang tua untuk melakukan mediasi perkembangan anak agar intervensi berbasis pengasuhan berjalan lebih efektif. Ini juga merupakan lesson learned dari penelitian kita di tahun pertama, di mana kita pada tahun pertama kita mengembangkan modelnya, mengembangkan modulnya, materinya, kemudian kita uji cobakan. Pada waktu FGD kita temukan bahwa orang tua kurang efektif menjadi agent karena mereka merasa tidak mempunyai kemampuan dan peran untuk melakukan stimulasi kognitif. Maka di tahun kedua ini perubahan perilakunya lebih kita perdalam. Prinsip dan materi intervensi dapat dicobakan pada kader program post-PAUD berbasis komunitas, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas, untuk meningkatkan efikasi diri dan keterampilan kader atau guru untuk mendayagunakan kearifan dan sumber daya lokal dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau orang tua dengan keterbatasan sumber daya seperti itu bisa melakukan, saya kira ini guru PAUD punya kapasitas yang lebih baik untuk melakukannya. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada paket alat permainan edukatif, melibatkan anak, dan mengajarkan penghargaan terhadap kekayaan alam sekitar. Yang terakhir adalah kesadaran dan praktek pengenalan literasi melalui bercerita, menulis, dan membacakan buku perlu dan dapat dikembangkan dalam berbagai kondisi dan keterbatasan. Keterampilan ibu dan guru PAUD perlu dilatih melalui praktek. Terima kasih. Thank you. Pak Alfonso. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat panitia dan semua yang datang pada hari ini dari UNICEF, dari everybody. I will speak in bahasa. I'm sorry because demokrasi does matter. Oke, jadi di sini memang ada suatu inovasi dalam perencanaan itu berbasis bukti untuk menjawab kebutuhan kesehatan anak dan kesehatan sosial dan kesehatan. Nah, ini memang satu kegiatan dari UGM bersama-sama dengan UNICEF, ya. Ada banyak hal yang kita kerjakan selama hampir 3 tahun, tapi ini studi yang agak awal, ya. Jadi hasil akhir malah belum dipaparkan karena baru selesai. Nah, kalau kita lihat dalam latar belakang ini, memang lingkungan itu penting sekali untuk kita lihat, ya, karena kalau kita cermati ada berbagai penyebab utama kematian bayi dan balita, ya. Termasuk asfiksia, infeksi, matahari dan sebagainya.
Dan kalau kita lihat angka-angka kematian ibu dan bayi saat ini memang jadi masalah, dan ini masih belum keluar ya data resminya. Ada kemungkinan bisa memburuk gitu dalam waktu beberapa tahun terakhir ya. Jadi nanti akan ada we will have the formal figures ya for maternal deaths and also neonatal death, dan kelihatannya akan angkanya memburuk ya. Dan kalau kita lihat secara geografis memang ada satu keadilan. Jadi ini dari UGM sama Kemenkes dan Queensland University di Australia itu mencoba untuk menggunakan data yang ada. Kita bisa melihat bahwa setelah desentralisasi di tahun 2000-an itu terjadi sebuah apa yang kita sebut gap yang besar, di kematian bayi di pulau-pulau di timur, NTT, Maluku, Papua dibandingkan dengan di Jawa itu ternyata gap-nya membesar ya. Jadi ini satu hal yang mungkin sangat memprihatinkan, di mana lingkungan yang buruk ternyata menghasilkan hasil yang tidak baik untuk bayi ya. Jadi kalau bayi di Papua itu mempunyai risiko untuk mati lebih banyak dibanding bayi yang ada di Jawa. Dan yang jadi keprihatinan memang risiko itu terus memburuk atau membesar ya gapnya. Nah, sehingga kita harus melihat bahwa upaya pencapaian yang sifat-sifat ini harus dikembangkan, harus dibenahi lagi ya. Dan juga kita harus menggunakan fokus intervensi yang melibatkan pusat, pemerintah, daerah, dan akademi dan peneliti, serta apa yang kita sebut sebagai penyebab kematian ibu dan anak dengan konsep continuum of care. Jadi tidak hanya di hulu, misalnya untuk kegiatan-kegiatan sifatnya promosi, tapi juga untuk yang klinik di rumah sakit. Ya, dua wilayah yang kami pakai untuk pendidikan awal itu Tasikmalaya dan Jaya ini dua daerah yang berbeda lingkungannya. Tasikmalaya di Jawa Barat dan perkotaan, Jaya di pegunungan. Kalau kita lihat memang ada banyak perbedaan yang bisa kita lihat secara singkat di sini. Yang jelas bahwa Jaya infrastruktur masih sangat terbatas dengan kemampuan fiskal yang tinggi, uangnya banyak. Di Tasikmalaya uangnya daerah itu rendah. Nanti kita akan lihat bahwa hasilnya juga ternyata juga tidak baik semuanya. Jadi ini perkotaan dibanding dengan pedesaan, dengan penduduk miskin di daerah Tasikmalaya 123.000, di Jaya 222.000. Dan kalau kita lihat rumah sakit dan fasilitas lainnya juga berbeda. Ini kalau kita lihat di Jaya memang belum lengkap dan belum berjalan semua ya. Nah, sekarang tanya di dua daerah ini apa dalam sistem kesehatan terkait dengan cakupan infeksi untuk ibu dan anak. Dan kita sudah fokus pada program miskin dan jaminan anak-anak untuk kesehatan. Hasilnya, kalau kita lihat kota Tasik ini memang sisi supply-nya dan demand-nya cukup terpenuhi ya. Di Jaya tentunya kalau kita lihat memang belum ya. Dan demand-nya juga tidak terpenuhi dan tentunya itu tidak merata. Jadi agak susah untuk menjangkau semua pihak. Ini kita lihat sarananya untuk supply dan demand-nya. Kita bisa melihat bahwa di Jaya memang banyak hal yang belum terpenuhi, dan masalah akses ini jadi masalah yang sangat-sangat penting, jadi kurang terjangkau, dan lagi ini lingkungan yang sangat-sangat sulit. Nah, kita bercermat betul. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa hal yang menarik untuk grafik bottleneck yang ada ya. Jadi dengan menggunakan model bottleneck ini ada 6 hal yang kita lihat, dari quality, continuity, utilization, access, staff, dan supply. Di mana harusnya ada angka 100% yang paling baik ya. Nah ini yang menarik ternyata di Tasikmalaya itu juga masalah quality dan continuity ini masih jelek juga. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa infrastrukturnya tentu sudah ada, tapi ternyata kami melihat bahwa ada masalah dengan rujukan di daerah di sini. Jadi ini mutunya juga tidak baik. Kalau fasilitasnya itu relatif hampir 100% ya. Akses sudah hampir 100%. Untuk supply-nya tanpa stok obat ya itu juga cukup tinggi ya. Jadi tapi entah mengapa, dan ini katanya memang menarik, ada banyak hal yang terkait dengan rujukan dan berbagai praktek yang sifatnya itu agak sulit
nalar pakai logika ya, karena ternyata walaupun banyak banyak tenaga kesehatan dan banyak rumah sakit, ternyata kualitas itu masih rendah. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Jayawijaya, ini kita bisa melihat ini bukan ini hanya 30% ya, dari ini kalau diperhatikan betul ya, ini kecil sekali. Jadi kalau kita lihat dari mulai staff ya, populasi yang mengakses itu rendah sekali. Jadi ini kalau di Tasikmalaya hampir 100%, ini hanya 32% ya. Jadi bottlenecknya banyak di sini, juga banyak stock out ya. Kemudian ini yang menarik, lebih baik dibanding Jayawijaya, Tasikmalaya, karena ada rumah sakit daerah yang memang memberikan connect yang baik ya, atau lebih fokus pada daerah sekitarnya. Tapi di Tasikmalaya itu sangat hebat persaingannya ya. Jadi ini masalah akses yang sangat berat di sini. Kita bisa melihat bahwa pembangunan di Papua ini memang bottleneck utamanya populasi yang terjangkau itu masih rendah. Nah, ini yang perlu kita cermati, bahwa sistem rujukan dan regulasi sektor swasta sangat kompleks dan tidak dikoordinasi dengan maksimal. Juga di Jayawijaya juga kompleks, tapi tidak sekompleks yang Tasikmalaya. Kemudian juga untuk yang mudah terkenal masih unit brand, termasuk klinik yang swasta ini. Tidak ada masalah akses, ya, dan kebijakan itu bisa diakses mudah. Ya. Tapi di Kabupaten Jayawijaya memang akses tadi, walaupun ada kebijakan jaminan, semua gratis, tapi ini transportasi dan taman keluarga tidak dijamin. Jadi ini sangat penting untuk membuktikan bahwa walaupun, ini Pak ada ya, banyak pihak menyatakan bahwa Jamkesmas ya, atau nanti BPJS itu mengcover 80 juta berapa ya saya. Tapi ini hanya di atas kertas ya. Tapi ketika kita masuk di lapangan, itu ternyata masalah akses ini. Jadi bisa di atas kertas itu tercatat namanya, tapi de facto-nya itu tidak bisa mendapatkannya. Jadi saya bukan hanya kaya ya, juga untuk bedah syaraf dan sebagainya itu di Papua itu tidak ada satupun ahli bedah syaraf. Jadi ada selalu lintas yang mati saja atau cacat ya, tapi di Jakarta ada lebih dari 10 ahli bedah syaraf ya. Jadi ini menarik bahwa masalah akses itu mungkin bisa membuat jaminan kesehatan itu sama sekali tidak berfungsi ya. Jadi kesimpulannya memang kesejahteraan akses ini yang jadi satu hal yang penting yang belum terpecahkan. Jadi ini tidak hanya pembangunan infrastruktur, juga untuk SDM juga. Dan kebijakan Jamkes untuk berpisah dengan beberapa daerah. Jadi kita harus lihat bahwa mungkin Jamkesmas atau nanti BPJS untuk Papua ini perlu kita pikirkan lagi ya. Karena kalau tidak nanti jangan-jangan uang BPJS untuk Papua itu tidak terserap, tapi malah pindah ke tempat lainnya karena praktis di sana tidak ada orang, tidak ada dokternya ya. Sehingga pemetaan tidak ada. Kemudian situ rujukan yang belum jelas dan belum dasar juga perlu kita perhatikan. Kemudian mahalnya biaya transportasi ke rumah sakit yang tidak ditanggung oleh skema jaminan. Nah ini bisa isu yang menarik dan belum adanya perencanaan yang baik. Sehingga diperlukan ada perbaikan infrastruktur, investasi baru ya untuk kesehatan. Nah, ini yang menarik ya, mungkin untuk daerah Papua itu mungkin Jamkesmas itu tidak diperlukan dulu ya, tapi yang diperlukan adalah investasi dulu ya, investasi untuk pelayanan kesehatan. Kemudian berhasil rujukan untuk di Tasikmalaya, jangan sampai infrastruktur yang sudah ada itu tidak terpakai baik gara-gara sistem rujukan yang buruk dengan swasta dan pemerintah. Di 2 desa tidak tinggal, dan satu lagi dan di 2 desa yang lain bidan desanya tinggal. Nah ini bagaimana dari teman-teman dinas kita coba berpartisipatif untuk mempengaruhi masyarakat, gitu ya. Bagaimana mereka di masyarakat ini lebih aktif untuk bisa berperan serta. Misalnya untuk bidan yang tidak tinggal di desa, bagaimana masyarakat ini coba dipengaruhi untuk menyediakan support system, gitu. Entah itu dalam bentuk tempatnya atau jaminan keamanan, gitu. Nah yang menariknya kemarin di salah satu desa tindak lanjutnya adalah membuat semacam pos gitu ya, pos untuk rujukan. Jadi ada, karena memang wilayahnya yang sketas gitu, remote gitu ya, dusunnya pun terpencar-pencar sangat jauh gitu. Nah perlu akhirnya ada rumah singgah gitu, ketika ibu misalnya akan melahirkan gitu. Sehingga bisa ditangani dengan cepat dan dengan, karena di desa itu memang kebetulan puskesmasnya belum ada, dan kita pilih rumah ini memang cukup yang dari segi
kebersihan gitu ya, dari segi sarana air juga ada. Sementara itu dulu yang dilakukan. Tapi nggak apa-apa, itu satu improvement kalau menurut saya sangat luar biasa gitu, dari contoh satu desa ini. Dan ini memang perlu upaya yang pendampingan yang sangat kuat gitu. Itu yang coba kami sajikan. Mungkin strategi lain yang akan kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas bidan desa ini. Nah, yang sedang kita cobakan itu mempengaruhi bagaimana bidan senior ini bisa melakukan on the job training. Gitu. On the job training mendampingi bidan desa yang masih baru, karena memang yang baru ditempatkan ini kebanyakan bidan yang baru lulus begitu. Jadi bagaimana kita coba pengaruhi manajemen di puskesmas ini supaya ada support, ada backup untuk bidan desanya, terutama dari teman-teman bidan senior, karena ada beberapa gitu ya di dalam satu puskesmas untuk bisa melakukan pendampingan begitu. Nah, ini perlu masih dalam ongoing gitu ya, masih proses, dan juga bagaimana teamwork juga antara bidan desa itu sendiri. Jadi karena betul sekali tadi ada keluhan misalnya di desa sangat terpencil, itu sangat susah hanya satu desa, hanya satu bidan desa. Akhirnya mungkin juga kita coba partisipatif juga dengan teman-teman bidan desa, mungkin juga bisa dibikin semacam teamwork gitu. Entah itu misalnya di satu desa yang memang sangat sulit, itu mungkin bisa ditangani 2 atau 3 bidan desa yang berdekatan gitu. Nah, ini teamwork ini yang sebenarnya terutama karena tupoksi bidan desa itu ternyata tidak hanya ANC, kemudian melahirkan dan juga nifas, tapi juga posyandu gitu. Bahkan sampai tumbuh kembang gitu. Kalau kita lihat tupoksinya di Dinas Kesehatan terkait bidan desa di Nias ini sangat besar sekali gitu. Nah, makanya perlu ada teamwork gitu. Itu mungkin tambahan sedikit. Thank you very much, Ibu and Pak Markus. Any other comments or question or input? So maybe Pak Hadiah or Pak Laksana? Ya, mungkin ini kalau kita lihat memang ini yang di satu hal yang penting untuk Indonesia. Ketika jaminan kesehatan ibu dan anak dan bayi ini mungkin perlu untuk meletakkan kembali ke pemilikannya ya, ke kabupaten kota, karena kelihatannya memang pusat itu sangat semangat ya, MDG 45 misalnya dan sebagainya, tapi daerah itu tidak. Nah, ini yang mungkin perlu jadi PR kita bersama, dan nanti Pak Hadian kita bahwa ada pembaruan baru Pak ya. Ini kalau kita lihat dari berbagai kasus yang ada memang sangat berbeda. Nah, jadi perlu ada satu model di mana kalau seperti berkata Baris Putih, mungkin nanti yang MAF bisa, MAF di level provinsi Pak ya. Ya, dengan investment case itu yang ada di perusahaan Baris Putih yang ada di kabupaten dari UNICEF, ini bagaimana bisa digabungkan, dan kita akan mempunyai semacam ya, pola-pola pembangunan kesehatan ibu dan anak di daerah yang berbeda-beda. Di Papua dengan Jogja jelas sangat-sangat berbeda. Yang selama ini praktis kita tuh sama, dan kami akan khawatir dengan BPJS kelihatannya menganggap semua sama ya. Ini yang jadi masalah besar. Thank you to Robin Nandi, UNICEF Kepala Kesehatan. Thank you very much for excellent presentations. I think you covered a lot of ground and a lot of areas that are of concern to all of us. I just want to highlight, and taking also a little bit further what Pak Laksana just said. I think we are at a time now, we are very close to MDGs. We are at MDGs, we are looking at post-MDGs. Our data is not looking very good. And I think our maternal mortality estimates are also not going to look good. And MDG 4, which we have been considered on track for many, many years, I would please also showed signs of slowing down and stagnating. I think we have to all realize now that we have been
approaching the low-hanging fruit approach. And whatever we could achieve by low-hanging fruit approach, we have already achieved. And now we are having a higher proportion, for example, of neonatal. Approximately 50% or 48% of our deaths are neonatal. We are approaching now the need to tackle the high-hanging fruit, which is things like neonatal care, round-the-clock emergency obstetric care, that needs a good functioning health system rather than vertical approaches. And I think this is where we all have to come together as development partners. I think the opportunity is there now with the development of the next RPGMN, with planning towards universal health coverage and what the package should cover and so on. But I think building on Paul Laksono's point, we have to go context specific. Java is very different from Eastern Indonesia, different parts of Eastern Indonesia are very different in terms of access, quality of services, human resources. So I think what we are talking now, whether we are talking about evidence-based planning or NAF, is giving us the opportunity to work with sub-national, identify the problem, the bottleneck solution. And we have categorized, we have talked about policy level, supply, demand, and very, very important quality of care. I think in all our discussions on health services in Indonesia, we have to keep in mind quality of care. We have relatively high coverage for many, many interventions. If you look at antenatal care, if you look at administrative coverage of immunization, it's fairly high. But we are still facing challenges with regards to our indicators. And more and more this is pointing towards problems with quality. So I think this is critical as we go through universal coverage, because then we don't want universal coverage to remain on paper. It has to be real, good quality universal coverage. I think last 2 points, I think, I'm sure Paul Laksono would have mentioned it if he had more time, but I think we have to look at also our stakeholders. What sub-national planning is doing is clarifying some roles of our district level and our provincial level, which maybe were not so clear. And I think through this joint planning and attribution of tasks, I think the other thing, like I said, I thought Paul Laksono will definitely mention and will agree with me, is the collaboration between academia and the health system at sub-national level. We collaborate a lot with UBM and UE at central level, but working with the sub-national, University Hasanuddin, University Chandrawasi, there are a lot of good institutions that can be tagged on and used there, and we have to think of these situations. And then finally, in terms of accountability, like Pahadia said and others have said, it's not only within the health sector that we need to influence. A lot of decisions are taken at political level, particularly at sub-national level. And our engagement and Bapana's support to this is critical, is to work with us to engage better the Ministry of Home Affairs so that Bupati's sub-national leadership feel accountable to health indicators. Thank you. Thank you very much for the comments. Prakasana, are you going to give the response? No? It's Pahadia, maybe you may have. Thank you, Pak Lodi, for your comment. Jadi, I only want to respond one thing related to the accountability in not everyday quality in services. Yeah, Pak Laksono also addressed about that. Now we are thinking first, like Pak Laksono explained, stated. Each level of administration, maybe we have different
they do not need a defined indicator like a national level. They do not need to mix maternal health as a part of the indicator. I think it's quite easy. So maybe in district level, there should be a defined specific indicator related to the activity in operational level. So maybe this is one thing we have to try to put in our policy for the next RPJMM. The second one, we have SPM, what we call SPM minimum standard service system. Minimum standard service system is now, I think, is still quite not implemented since this SPM related to the output base, not in process base. Difference with SPM in education, SPM related to the facility base. So the SPM is explained about the process of the services in education facility and so on. But in health SPM, is the output basis like persalinan kesehatan, Rinakes, immunization output. So it is on output. So maybe we have to try to think again about SPM for the next is related to the process. How to mix the good quality in services level. This is, I think, a response to your comment. Thank you. Yes, thank you, Pak Hadiat. So, we still have time. How many minutes? 20 minutes more. Okay, so we have overtime. Yeah. Okay. So, yeah, since we started in a very late, so I apologize for the overtime. So it is very interesting discussion. So we can assume that the discussion upon the enabling environment on the social protection is covering the issues of the community and issues of the provider itself and the training at the government level. And we emphasize that the local specific planning has to be underlined, and then in the Pak Hadiat has also underlined that developing local indicator is very important, as well as for which it is derived from the central indicators, and for the minimum standard services, for example, it can be oriented to a process rather than the output. And Pak Laksono has already emphasized that, and also trigger the question actually, which is more issues on the planning, and then I think about the incentives versus the what did you call it? Incentives? And yeah. So that is the question, and then Pak Markus has also emphasized on the village midwives' role, and Ibu Leni also in this increasing or enhancing the mother's capacity. So thank you for the presentations, and Pak Hadiat for the comments and input for the participants also, and join me to applaud the presenters and the speakers. So now the time is break. Yeah.